Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musahabihil wal ikram, ya wal jalil wal ikram. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Sumatera Barat. Dalam channel kesayangan kita Buya Pasaman Timur, dalam rangka tolabul ilmi dari Majelis Zikir Ma'rifatullah Jakarta. Insya Allah pada malam ini, pada kesempatan yang diberikan oleh Allah, waktu yang sangat kita muliakan ini, kita mengadakan muzakarah dengan grup bimbingan jamaah. Grup jamaah dalam bimbingan belajar pada grup 1 yang berjudul Hakikat Beriman kepada Allah. Insya Allah mudah-mudahan di dalam muzakarah ini bisa kita mengambil manfaatnya untuk dijadikan bekal daripada iman kita untuk beribadah kepada Allah. Baik para jemaah, kita mulai bergabung dengan jemaah grup 1 dalam bimbingan belajar Majelis Zikir Ma'rifatullah dalam channel YouTube Buya Pasaman Timur. Bagi para jemaah, para hadirin, pada hamba Allah yang kami muliakan, bagi yang ingin memperdalam ilmu amal ibadah, syariat, hakikat, tarikat, ma'rifat di dalam makom tasawuf dan tauhid, silakan menghubungi nomor WhatsApp di channel YouTube kita untuk bisa mendapatkan pelayanan daripada grup belajar dan mengajar, tentunya dengan segala rukun dan syarat yang diharapkan. Menjalankan daripada seleksi daripada pemahaman tauhid dan mendapatkan baiat berjamaah dalam bentuk live dan menerima memasuki grup murid khusus belajar. InsyaAllah. Baik para hadirin, para sahabat kerabatku dimanapun berada, para jemaah semuanya, untuk muzakarah grup 1 kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, biasanya Khalifah Haji Muhammad Suhadi ini biasanya dalam pengarahan daripada jamaah, siraman rohani pada jamaah, dan dua, tiga, terus ini tidak tiba-tiba pemahaman kalau loncat langsung begitu, kita tidak tahu ke bawahnya seperti yang apa. sedang diarahkan oleh Khalifah Seperti kita ada di saya. suatu tempat, tapi kita tidak tahu tiba-tiba aja ada di situ. Tapi kalau kita tahu berawalnya, awalnya seperti apa,
sampai ada di posisi sekarang ini, akan mudah aja kita. Turun lagi bisa, ibarat kata tangga. Kan seperti itu. Nah, Buya sudah hadir di tengah-tengah kita nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sehat Buya? Alhamdulillah, insyaallah sehat walafiat berkat doa. Alhamdulillah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musahabihil wal ikram ya wal jalila wal ikram. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim. Ihdinil lazi min jamalika wa innal lazi fin jalalika wa innahu fin kitabika. Mujahidin wa tahirin, amma ba'du wa ibadullah wa ittaqullah. Alhamdulillah para jemaah sekalian, bertemu lagi kita dalam rangka belajar dan mengajar, bermuzakarah, dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Tentunya kita tidak akan lepas dari belajar. Belajar ini sangat banyak manfaatnya. Bisa atau tidak bukan menjadi suatu tolak ukur. Kenapa? Karena kebisaan itu akan datang dari Allah. Cuma Allah melihat hati nurani kita. Apakah ingin tahu? Apakah memang dari hati ingin belajar? Apakah niat kita memang ingin dekat dengan Allah? Kembali kepada pandangan Allah kepada kita. Sebelum masa yakin kita datang, tapi dahulu kita bisa meyakinkan Allah bahwasannya kita bukan main-main di dalam jalannya Allah. Dan juga tidak digolongkan orang yang memperolok-olokkan jalannya Allah. Untuk itu, insya Allah kita harus memiliki bekal dan fondasi diri, yaitu iman. Apa yang dikatakan fondasi diri, yaitu mampu kita mengimani apa ketentuan Allah pada diri kita. Kalau kita tidak menerima dan tidak mengimani tentang ketentuan Allah pada diri kita, bagaimana kita bisa menerima? Kalau kita masih merasa nikmat dan senangnya dalam rampasan haknya Allah, maka nikmat itu sangat susah digugurkan, melainkan daripada musibah dan cobaan. Maka mari kita tingkatkan keimanan kita dengan mengimani apa yang ada di balik daripada perintah Allah. Terutama adalah hakikat Allah pada diri yang wajib kita imani. Jangan kita berpikir besok belajar apa, besok belajar apa. Belajar itu 24 jam. Apa yang kita pelajari 24 jam? Kita siapa yang sebenarnya? Itu adalah mata pelajaran yang harus dijawab oleh hati kita sendiri. Jangan kita terbiasa dengan cobaan. Jangan sudah terbiasa dengan hidangan. Tetapi terbiasalah bagaimana satu hayat dengan diri Allah. Bagaimana kita mengakui dan menerima kenyataan Allah pada diri kita.
Layaknya apabila kita beribadah, berdirilah daripada maksud daripada tujuan ibadah. Kalau kita diperintahkan takbir, berpikirlah kita makna di balik itu. Kalau kita diperintahkan berdiri dan ruku, berpikirlah kita makna di balik itu. Sanggupkah kita mengimani makna itu? Kalau sanggup mengimani, inilah yang dikatakan dengan aminun, amanah. Kalau amanah itu kita yakini dan kita imani, kita terima semua amanah Allah, maka itulah yang dikatakan aman. Ya ayyuhallazina amanu, bagaimana cara aman di sisi Allah? Yaitu yakin dan percaya kepada amanahnya. Inilah yang dikatakan aman. Percaya adalah iman, iman adalah imanun atau amanah, amanun. Dan amanu adalah suku kata dari imana, iman, aman. Maka orang yang percaya kepada amanahku, maka amanlah dia. Mana amanah Allah? Berwaris Adam pada nurani, wujud daripada jasad. Mana amanah Allah? Bermaklilah kepada Allah, yaitu zatnya Muhammad, rohani bagi diri. Mana amanah Allah? Berwarisnya Allah pada batin nyawa bagi diri. Mana amanah Allah? Itulah insan yang berdiri. Apa itu insan yang berdiri? Berdirinya kehidupan Allah dalam bentuk kehidupan umat. Mengimani keinsanan Allah dalam diri adalah wajib, tapi menikmati keinsanan dan mengaku itu adalah diri kita, itulah yang harus kita lepaskan. Itulah yang harus kita bebaskan dari diri kita. Jangan ada pengakuan aku di dalam keakuan Allah. Jadi jangan kita anggap pelajaran itu sulit, tetapi karena kita yang tidak menerima. Jangan kita anggap Allah mempersulit umatnya, tapi kitalah yang mempersulit diri kita. Lah yang namanya kita dipinjamkan, wajarlah kita diingatkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya. Kenapa kita memberontak? Karena setan nafsu itu sudah menyatu jiwa dan raga. Inilah yang membuat pemberontakan diri. Lepaskan dirimu dari kekangan nafsu dan akalmu, maka kembalilah kepada jati dirimu yang sebenarnya. Itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai zat yang diamanahkan, sebagai yang menyembah. Para jemaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, insyaallah mudah-mudahan dengan itikad belajar, mari kita sama-sama menyerahkan diri kita kepada Allah agar senantiasa Allah memelihara kita. Karena bagaimanapun tidak ada rumus kemanusiaan berlaku di jalan Allah, melainkan rumus Allah yang berlaku di jalan kemanusiaan. Para hadirin, para jemaah yang dirahmati Allah, mengimani sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah bagi diri kita, inilah yang sangat menentukan daripada keberhasilan kita dalam belajar. Kalau keberhasilan ini ditentukan oleh kita, maka kita harus mengisbatul yakin, benar-benar menetapkan keyakinan, dilaksana tidak akan goyah sedikit pun. Kalau boleh iman ini kita gambarkan sebagai pohon, ini namanya pohon Syajaratul Muntaha. Daunnya menjulang ke langit ketujuh, akarnya menjulang ke bumi lapisan ketujuh. Apapun angin ini, dunia ini tidak akan merubah dia dan tidak akan merubuhkan dia. Sama seperti iman ikan dalam laut, bagaimanapun dahsyatnya gelombang laut tidak akan membuat ikan itu asin. Inilah yang dikatakan iman yang menjadi kodratnya diri. Tapi kalau iman ini masih dalam bentuk akal, masih dalam bentuk jiwa dan perasaan, inilah iman yang sangat tipis. Kenapa?
kita tidak hanya memilihat daripada sisi iman dari kodrat amaliyah. Kalau amaliyah itu mengatakan iman itu menjaga diri jangan bermaksiat, menjaga diri jangan mabok-mabokan, menjaga diri jangan menyakiti orang lain, jangan memakan yang haram. Itu amanah dari alam amaliyah. Tapi kalau imanullah, nah inilah yang dikatakan yaitu mengimani apa ketentuan Allah dalam diri kita. Iman ini bertingkat para jemaah. Makanya jaminan iman ini adalah aman. Makanya kalau Al-Quran itu mengatakan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tetapi artinya percaya. Kalau tingkat imannya sudah amanah, yaitu orang yang amanah kepada Allah, insya Allah aminun amanah. Dan amanah suku katanya imana artinya aman. Jadi orang yang percaya kepada amanahku maka amanlah dia. Inilah yang kita cari, bagaimana supaya kita benar-benar aman ke sisi Allah. Bagaimana kita ini benar-benar mengembalikan haknya Allah. Bukan mendekatkan diri setelah mati, bukan berpulang kepada Allah setelah mati. Sekarang tanpa Allah tidak mungkin kita bisa ada. Tanpa Allah tidak mungkin kita bisa hidup. Memang siapa yang hidup dalam dirimu? Batinnya Allah bernama nyawa. Memang siapa yang menjadi dirimu? Zat Allah, tubuhnya Muhammad, rohani bagi kita. Dan siapa yang menjadi jasadmu? Nuraninya Adam, kodrat kepada sifat jasad. Ini rumus Tuhan, milik Tuhan, lau mahfuznya hakikat. Seperti laksana Al-Quran yang dibaca berupa huruf, kalau dikenal dia berupa zat dan kekuatan. Jadi jangan kita persulit diri kita dalam belajar. Bukalah diri, membuka diri, menerima kenyataan diri. Kita berpikir Rasulullah tidak ada wajahnya, terus wajah kita ada. Kita berpikir Allah tidak ada jasadnya, kita ada. Ini adalah pemikiran yang paling sesat jamaah. Justru kita yang tidak punya apa-apa. Begitu wajatu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Begitu Allah ambil wajahmu adalah wajahku yang kusimpan di antara bumi dan langit, maka kita yang tidak punya apa-apa. Untuk itu para jemaah sekalian, mulailah kita melepaskan keakuan kita, hiduplah dalam keakuan Allah. Tidak dia akan ambil jasadmu, tetapi jangan kamu akui itu milikmu. Tidak dia akan panggil rohanimu, asal kamu tidak mengaku rohanimu. Tidak akan dia ambil nyawamu, asal kamu tidak mengakui itu nyawamu. Padahal itu batinnya Allah. Itulah manusia pewaris para nabi. Yang diwarisi itulah yang menjadi wujud jasad bagi diri kita. Penampakan dari tiga kodrat. Nurani dalamnya jasad, rohani dalamnya nurani, dan adalah batin dalamnya zatnya Allah. Inilah yang dikatakan bersifat tajalli maujud Allah dalam diri. Inilah maujudullah. Kitalah maujudnya Allah yang harus kita jaga keberadaan Allah dalam diri agar Allah betah, maka sembahlah dia. Masallu ala ibadihi wa hajarahatun wa minal umur. Ibadah ketinggian salat dan rendahnya salatmu menentukan usiamu sendiri. Ingat jamaah, makanya dirahasiakan Allah usia itu tergantung solatmu. Ya, kalau sudah memang solatmu sahadah ahad,
Kalau memang solatmu tempat sudah menyatu dengan Allah, kemana lagi kamu harus kembali? Tetapi memang harus ayat kamu dengan Allah. Tidak ada lagi kembali ke tempat yang lain. Kamu sudah ada dengan genggaman Allah Subhanahu wa taala. Tapi asal jangan kita ingkar dan tidak mengimani atas itu. Insyaallah para jemaah, mari kita mulai muzakarah ini dengan aku kalamkan nanti. Insyaallah saya akan mengkalamkan, maka selalu muzakaratun fil jami'ah, maka jawablah dengan la ilaha illallah wallahu akbar. Sallu ala muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Silakan moderator mengendalikan pertanyaan jamaah. Dan bagi yang bertanya, harap memencet tanda tangan yang ada di layar HP masing-masing. Silakan. Terima kasih Bu ya atas tausiahnya. Ya, silahkan jemaah yang mau bertanya. Ya, Pak Budiman, silahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada sedikit yang mau saya tanyakan Buya. Nah, tadi Buya mengibaratkan iman itu seperti pohon kayu. Nah, pohon kayu itu bisa mati dan bisa tumbang karena banyak virus atau hama. Sama dengan iman manusia. Iman manusia juga banyak virus seperti adanya cobaan, berbagai bentuk musibah. Yang saya tanyakan Buya, bagaimana cara memelihara iman kita agar iman kita tetap kokoh dan lestari? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, rupanya kayu yang di hutan sekarang ya. Ya. Kalau kayu hutan sekarang udah disinso semua Pak, sudah habis. Berarti iman kita sudah enggak ada. Makna daripada Sejaratul Muntaha itu diibaratkan sebuah pohon. Ya. Diibaratkan sebuah pohon berpegang teguhlah pada kemampuan sebuah pohon. Bagaimana dia mempertahankan kehidupannya dari goncangan angin yang sangat kuat. Nah, untuk menetapkan keimanan kita kepada Allah, yaitu beriman kita atas apa yang ada hakikat Allah pada diri kita, itu saja. Kalau kita sudah sanggup mengimani kodrat-kodrat Allah pada diri kita, tidak lagi kita menguasai dengan angkara nafsu murkamu, maka lepaskan itu. Nikmati hidup di dalam sifat dan zatnya Allah sebagai insan yang dikatakan dari sulang tulbi hanya bayangan cahaya sedikit. Itulah nilaimu, hanya untuk menyaksikan kehidupan Allah dengan dirinya semata, yang mana kodrat daripada diri adalah ibadah dan kodrat daripada Tuhan adalah wahidnya tunggal. Bagaimana dia menyaksikan dirinya menghadap dirinya sendiri, inilah yang akan kita saksikan sebagai makhluk keinsanannya. Insya Allah maka kita harus banyak-banyak mengenal diri kita, mengenal ke dalam lapisannya. Allah Rasulullah itu berjalan dari 7 alam daripada Mi'raj, maka diwajibkan umatnya menyelesaikan 7 makom makrifat dari kodrat tingkat diri. 7 dari tingkat kodrat diri dalam pemahaman dan peningkatan makrifatnya. Begitulah maknanya, insyaallah. Insyaallah Buya, terima kasih Buya. Ya, insyaallah, insyaallah. Amin. Silakan yang lain. Ya. Terima kasih Pak Budiman. Yang lain jemaah yang mau bertanya? Pak Desmond, silakan Pak Desmond. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai dengan pituah Buya, berwaris Adam pada diri tubuh bagi kita. Berwaris Muhammad zat atau ruhani bagi kita. Dan berwaris Allah itulah nyawa bagi kita. Nah, ketika kita sholat Pak Buya, itu kan yang kita bawa kan ruhani dan nurani kita Buya. Seperti itu Buya kan. Dan itu ada sifat di sana itu yang 7 itu Buya. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, kalam, basar, sama. Kemudian di dalamnya lagi kadirun, muridun, ilmun, hayun, basirun, sama samiun. Nah, ini bagaimana cara ini ya Bu ya? Cara pemasangan kita itu dalam salat itu gimana? Kita memandangnya bagaimana caranya Bu ya? Saya masih belum paham. Ketika kita takbiratul ihram kan kita menyatukan itu Bu ya. Cuman pandangan saya itu bagaimana caranya? Semua itu kan sifat kadirun hayun itu kan kata Bu ya sifat al-haq. Nah, bagaimana Bu ya? Saya ingin penjelasan lagi Bu ya. Saya masih kurang paham tentang itu. Ya. Setelah sifat melepaskan sifat bagi dirinya, maka dia hanya sebuah kodrat diri, yang mana kodrat diri halus yang tidak boleh dikatakan zat dan nur, itu adalah batin semata yang menyaksikan. Jadi panca indera yang 7 semua itu tinggal, karena itu hanya bersifat. Tetapi kodrat dirinya adalah kodrat sifat yang memiliki 2 perkara. Bermakrifat Allah menyaksikan al-haqqullah. Nah disinilah setelah Allah bermakrifat, maka diri yang hak akan menyaksikan apa yang dilihat oleh Allah. Inilah diri yang sebatang seperti cermin tadi, yang bersih, sangat bersih, diri halus dalam sebutan. Jadi tidak lagi mata, tidak ada lagi telinganya, tidak lagi, kalau itu berantem dia sama Allah kalau dua-dua semuanya datang. Ya, itu hanya untuk batinnya alam, untuk kehidupan dalam alam batin dikala dia menjadi Allah Rabbil Alamin. Tapi kalau sudah sifat zat tunggalnya Allah Rabbil Alamin menghadap kepada batin ilahnya, wahid tunggal pada masa ahadnya, insya Allah dia akan mempergunakan diri dan mata batinnya menyaksikan apa yang dilihat oleh Tuhan pada dirinya. Dan itulah yang akan menjadi bahasa bagi dia. Jadi tidak dibawa lagi. Makanya di saat kita mengamalkan, ya, di saat mengamalkan sudah saya pernah ajarkan. La maujudun illallah, la sami'un illallah. Batalkan dulu semuanya dalam zikir kita. Nah kalau kita sudah biasa membatalkan yang 7 sifat, tinggallah diri yang hak. Nah kalau kita sudah biasa begitu, di saat kita mendirikan diri yang hak tadi, kita sudah biasa melihat dalam zikir. Kan sudah ada pernah pelajarannya kan? La maujudun ilallah, la sami'un ilallah. Pokoknya dibantah dulu semuanya. Tidak ada lagi basir, tidak ada lagi sama, tidak ada lagi hayat, tidak ada lagi ilmu, tidak lagi kan begitu. Melainkan sami'un, basirun, kan gitu. Un itu hayat, hidup, menjadi satu-satu kehidupan bernama kodrat al-haqqullah, diri yang hak. Nah inilah yang akan lenyap ke dalam titik batin wujud yang tertinggi dalam sukun itu, yang diantar oleh telapak tangan kita ke dalam itu. Paham? Paham Pak ya? Jadi saya ini sedikit Bu ya, tanya lagi sedikit Bu ya. Jadi yang diri al-haq tadi itu bisa kita bilang alif yang tersurat Bu ya? Kita tidak boleh membawa asma apapun
Ya, yang penting ditatap kodratnya seperti itu. Kenapa? Semakin pemahaman itu ke dalam, semakin asma itu tinggal. Ya, jadi jangan melibatkan asma, hanya boleh disebut kodratnya. Kalau diri yang halus namanya al-haqqullah. Kalau diri yang nyata bergerak dinamakan dengan af'alullah. Kalau diri yang hayat dinamakan fi'ilullah. Jadi nggak boleh nama-nama apa lagi. Nggak boleh nama asma-asma lain, nggak boleh dibawa lagi. Paham? Insyaallah Bu ya. Insyaallah. Semakin ke dalam sirullah, tidak boleh lagi ada nama lain-lain. Belajar meninggalkan perantara itu, insyaallah. Insyaallah Bu ya. Terima kasih Bu Ya, ya. insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diteruskan. Terima kasih Pak Desmond atas pertanyaannya. Pak Ridho tadi ngangkat tangan. Silahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ridho. Ya, amanah Allah pada diri kita, yaitu diri rohani, diri nurani, dan diri robbani. Itulah yang menyebabkan kita betul-betul bersyukur adanya amanah itu, yang menyebabkan iman kita semakin kuat dan semakin betul-betul terbawa dalam kehidupan. Dan dalam Buya tadi sampaikan tadi, saya berasa sekali begitu Buya menyampaikan bahwasanya ketika kita ikhlas menerima kodrat Allah dalam diri kita, kemudian menjadikan iman itu, Allah berdiri dengan sifat hayatullah dalam diri kita. Luar biasa sekali. Mohon lebih gamblang lagi Buya, biar tuntas Buya. Terima kasih Buya. Insyaallah, insyaallah. Lanjut, insyaallah nanti setelah istirahat kita akan gamblang semua. Oh siap Buya. Insyaallah. Ya. Dilanjut, ada lagi? Satu lagi Buya. Iya, silakan. Mohon maaf, mohon izin semua saudaraku. Ini memang agak sedikit ada yang tertuang dalam pernyataan Buya pada YouTube yang lalu, bahwasanya ketika kita membaca Bismillah, kita tidak menyampaikan bisnya dalam penghayatan kita dalam hakikat dan makrifat. Kalau memang ini perlu disampaikan sekarang silahkan, atau nanti silahkan Buya. Terima kasih. Kenapa kita tidak mengucapkan dengan bacaan, tapi hanya dengan mila atau bisnya tidak diucapkan dalam ketika kita mengucapkan bismillah itu ketika kita menghadirkan hakikat atau makrifat. Terima kasih Buya. Iya, jadi begini. Kalau kita bicara mengenai ayat, kita kembali mengkaji kodrat. Kita kaji kodrat, itu kodrat semuanya adalah batin dan sir. Yang mana batin dan sir tidak terlihat dan tidak ada maujudnya, apalagi kalamnya. Kalam itu sudah milik alam. Ya, di situ hanya ada mutakallimun bagi Muhammad, kauni bagi Allah, berhubung dalam tajalli sirullah. Jadi begitu. Jadi tidak bisa kecuali dia sudah maujud pada ilahnya Allah. Nah, kalau Allah berarti dia maujud pada Rahman. Nah, baru kelihatan dia. Nanti Rahim, nah baru ketahuan hidupnya. Gitu. Alif masuk ke dalam qalbi, ba masuk ke dalam markuba, dan sin masuk ke dalam maknawiyah. Sudah berposisi dia. Nah, itu baru ketahuan kehidupannya. Insyaallah begitu. Insyaallah paham Buya. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ridho atas pertanyaannya. Pak Muhammad Hasan, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Hasan. Sedikit aku mau bertanya Bu ya.
tentang menghilangkan rasa keakuan di dalam diri ini, Bu ya. Bagaimana cara menuangkannya, Bu ya? Iya. Penjelasan. Allah sudah pernah katakan, kalau kamu ingin tahu siapa kamu, taruh nasi yang kamu makan itu di depan kamu, biarkan lalar membawa nasimu sebutir terbang. Ambil piring kosong, taruh nasi sebutir. Nah, biarkan lalar membawa terbang dan carilah lalar, mintalah ke dia. Tetapi kata Allah dalam Al-Quran, kamu hanya bisa melihat dengan kebodohan dan melihat dan tidak mampu melawan seekor lalar. Sesungguhnya tidak ada dayamu kecuali aku perintahkan lalar itu mengantarkan lagi nasimu. Itulah kita, tidak ada arti apa-apa kalau sudah di bidang kemampuan bicara kita. Yang kedua, memperbanyak kajian ke dalam diri sehingga mencari dengan diri, diri dicari dengan diri, kalau ketemu bukanlah diri, malah kita bertemu dengan sesuatu yang berdiri. Nanti akan terjawab itu. Tapi belajarlah kita pada saat sekarang, mumpung dimaujudkan Allah pada sifat bertajalli seorang walinya, maka belajar bertuhanlah kamu kepada walinya. Kenapa? Kalau kamu ingin mengharapkan ridhoku, maka harapkanlah ya ridhonya waliku. Kalau ingin engkau mendapatkan sayangku, harapkanlah sayang daripada waliku. Kenapa? Rahmat datang dari Allah, syafaat datang dari Rasulullah, barokah datang dari wali Allah. Kalau kepada walinya saja kamu ingkar, bagaimana kamu bertuhan kepada Allah? Nah, inilah, disinilah ikatan batin yang harus kita taati. Jadi insya Allah dalam rajin-rajin belajar, itu saja. Karena kita hanya berperahukan sebatang diri, dan diri itu bukan juga diri kita. Insya Allah, mendinglah ibarat kita di dalam sebuah pulau yang terdampar. Begitu lama kita mencari, menunggu pertolongan, ibaratkan kita terdampar di sebuah pulau, pulau kecil di dalam lautan. Tiba-tiba berdoalah kita terus agar ada yang membantu kita. Kata Allah, yang bisa menolongmu adalah Amirul Mukminmu, orang yang tahu dan wali dirimu sendiri. Ternyata datanglah sebuah perahu, mendatang mencari dan memanggil orang-orang yang sudah ada dalam daftarnya. Kenapa? Ini perahu terakhir. Nanti tidak ada lagi perahu lain yang akan datang. Maka berlomba-lombalah naik perahu itu dengan ketentuan-ketentuan Tuhan. Inilah pengkajian. Pengkajian itu ibarat perahu yang sekali-sekali datangnya. Jadi itu jangan diharap musim itu akan datang melalui pengkajian. Yang datang melalui musim itu pengajian, bukan pengkajian. Nah, ini kita harus ingat, manfaatkan kesempatan yang diberikan Allah ini. Itu aja, insya Allah. Insya Allah, ya, insya Allah. Amin, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Silahkan Pak Maulid. Suaranya. Audionya Pak Maulidi, audio. Dikontrol itu apa Nurbaida, suara-suara yang enggak keluar. Warahmatullahi wabarakatuh, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ibu ya, masalah baru belajar kita masih merasa kotor, sebelum bersih. Kembali kami untuk bertaharah, mohon pencerahan masalah beruduk dan diudukkan, terakorat mana saja yang diudukkan Buya. Mohon pencerahan kembali Buya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, juga disampaikan Desmond Henry, yang mana katanya diri yang amanah bagi Allah itu, diri fitrah itu nurani, bagi jasad zat Allah bernama rohani, dan batin Allah bernama rabbani. Kalau memang tiga, nur zat dan batin, atau dikatakan nurani, rohani, rabbani,
tiga kodrat itu menjadi wujud batang diri hakikat, maka bersihkanlah satu-satu dengan satu air. Satu kali angkat bismillah ya Allah menuju batin, bismillah ya zatullah, bismillah ya nurullah pada jasad. Jadi kalau kita mengikuti kodrat begitu, batin melihat, tangan bekerja, dengan hati kita merubah kodrat air itu dengan munajatnya. Ya marifatur nurullah nur Muhammad subhanallah ayyan sabita wa subhanallazi ayyan karajiyah lillahi rabbil alamin. Berwuduk kita itu hakikat daripada munajat. Istilahnya istinja akan terbawa saja dia, karena istinja itu hanya membersihkan amal baik amal buruk. Tetapi kalau hadas yang tertinggi itu adalah yang disucikan tiga kodrat tadi, kita yang berwuduk adalah gerak daripada zat, sir daripada al-haqqullah adalah gerak daripada af'alullah. Af'alullah diwudukkan oleh fi'ilullah, gerak rohani membersihkan jasmani. InsyaAllah diamalkan itu, insyaAllah. Paham? Insyaallah Buya, paham. Amin, insyaAllah. Baik, ada lagi? Halo. Iya, Pak Ardia Syam. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kami adalah bahwa iman itu ada godaan akal dan hawa nafsu. Ada orang yang hawa nafsunya itu dijadikan Tuhan sama dia. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana kita mengendalikan hawa nafsu tadi supaya dia tidak menarik kita selalu ke arah dunia atau kesenangan dunia? Itu pertanyaannya, Buya. Terima kasih, Buya. Insya Allah. Yang pertama, jangan ada lagi bibit-bibit kejahatan hadas dalam kolbi itu. Itu yang pertama. Karena kalau ada bibitnya di dalam, itu akan yang pasangannya di luar akan tetap datang. Tapi kalau memang tidak ada lagi bibitnya di dalam, dia tidak akan datang pasangannya. Nah itu satu. Yang kedua, menetapkan pandangan kepada kajian diri. Bahwasanya diri adalah amanah Allah yang harus dijaga dengan pandangan. Itu saja. Nanti dikaji terus. Apalagi diri panafillah dan walbaqa'um fillah. Artinya diri yang tidak berurat, tidak berdarah itu dikekalkan dalam pandangan kita. Nurani, rohani dan rabbani. Nur, zat dan batin pada nyawa. InsyaAllah ya. Ya, makasih Buya. InsyaAllah. Ada lagi? Ya, terima kasih Pak Ardia Syam. Ya silakan Khalifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mohon izin bertanya Bu ya. Ya, silakan. Alhamdulillah dari yang Bu sampaikan. Subhanallah. Ada yang membuat saya tertarik Bu ya. Dari kalam atau ayat yang Bu sampaikan mengenai iman ini. Disebutkan tadi ya ayyuhallazina amanu. Tapi dia yang sering saya perhatikan, kenapa artinya iman? Mohon penjelasannya Bu ya, mengapa bisa begitu? Iya. Inilah pekerjaan yang tidak sanggup dikerjakan oleh akal dan nafsu kalau pintu awalnya aman. Nah, padahal dalam prakteknya dia di bawah aman itu. Artinya iman amanah aminun, barulah aminun imana aman. Nah, sementara dalam penyebutan dia di luar, di atas. Nah, artinya apa? Disinilah pekerjaan tajalli yang tidak boleh dimasuk oleh akal dan nafsu manusia. Kok langsung bisa aman?
Nah ini yang tidak mampu dia. Nah dia harus bisa mentadabur ayat ini hingga ayat ini berlakunya bagi orang-orang yang berilmu. Jadi kalau kita tidak ada ilmunya, Al-Quran itu jadi koran, Quran jadi koran. Tapi kalau kita berilmu, nah itu adalah pagar betisnya Allah untuk tidak dimasuki oleh akal. Bagaimana cara beriman kepada Allah? Padahal jadi kesimpulannya yang bisa saya tangkap, bahwasannya sebenarnya ayat ini untuk orang yang berilmu gitu Bu ya. Iya, Al-Quran bukan ayat itu aja, semua Al-Quran. Kenapa? Qiraat dan qiraah arti dan ayat dan arti tidak mengantarkan kita untuk mendapatkan makna. Hanya makna yang bisa mendapatkan kepada jalannya. Karena Al-Quran itu adalah bahasa batin, kode etiknya seorang umat berbahasa rohani dengan Allah. Alif dikatakan alif yang berdiri bukanlah alif, tapi di dalamnya hanya alif. Nah itu maksudnya, paham? Dalam ya. Insya Allah. Terima kasih ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para jemaah, saya mau istirahat dulu sebentar. Nanti akan kita sambung lagi pada sampai waktu maksimal. Insya Allah 10 menit kita akan ketemu lagi dalam muzakarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para jemaah sekalian yang dirahmati Allah rahimakumullah. Baik, itulah muzakarah dari kita dengan grup 1 dalam rangka keteguhan iman diri. Keteguhan iman diri sangat menentukan terhadap belajar ke makom ma'rifatullah dalam kajian syariat hakikat tarikat ma'rifat dalam bentuk wujud tasawuf dan tauhid, insyaallah bisa menjadi pedoman bagi kita. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil oleh para hadirin, para permisa kita, para sahabat dan kerabatku, para ustadz dan para ulama. Mudah-mudahan ada yang bermanfaat yang bisa diambil. InsyaAllah mudah-mudahan jangan lupa berbagi ilmu, itulah keindahan yang membuat Allah tersenyum. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.